Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, kita berada dalam taman jannah. Dalam taman jannah. Raudhah min riyadhil jannah. Raudhah itu taman. Raudhah itu apa? Taman. Riyadh jamaknya. Raudhah min riyadhil jannah. Kita berada dalam taman jannah. Mudah-mudahan semuanya di ahlul jannah. Amin. Mudah-mudahan semua jadi ahlul jannah. Di awal ini Ustadz mau sampaikan satu doa yang dulu diajar oleh ayahanda Raisul Muallimin di Purbabaru, Asy-Syaikh Abdul Halim Khatib rahimahullah. Allahumma la tuthbit fi qalbi aduwi wadai. Allahumma la tuthbit la tuthbit fi qalbi aduwi wadai. Allahumma la tuthbit fi qalbi aduwi wadai. Waj'alil Qur'anal 'azima waj'alil Qur'anal 'azima shifai wa dawai anal alil wa antal mudawi. Allahumma la tuthbit fi qalbi aduwi wadai waj'alil Qur'anal 'azima shifai wa dawai anal alil wa antal mudawi. Nanti akan dikasih ya secara ditulis, akan dikasih kertasnya, insyaallah akan diprint, akan difotokopi sebanyak jumlah apa? Jumlah pelajar, jumlah santri insyaallah. Baik. Waktu itu Buya duduk dengan Raisul Muallimin, dengan ayahanda, kami panggil ayahanda. Di Mandailing di Purbabaru itu guru dipanggil ayah. Raisul Muallimin dipanggil ayahanda. Nah, itu di Purbabaru. Sikau pun boleh, jadi kecilnya ayah, Buya pun sama. Jadi waktu itu Buya dengan ayahanda, Buya mintalah ayah, kasihlah doa yang khusus ya Allah, ya ayah, doa yang istimewa, yang hebat. Antara Buya dengan beliau face to face. Hanya empat mata saja, tidak ada orang lain. Lalu ayahanda bilang, Allahumma la tusbit fi qalbi aduwi wadai waj'alil Qur'anal 'azima shifai wa dawai anal alilu antal mudawi. Ya Allah, jangan engkau biarkan penyakit dan musuh bersarang di hatiku. Jangan dibiarkan penyakit dan musuh bersarang di hati. Penyakit itu penyakit malas. Penyakit kan? Musuh itu apa? Setan iblis, nafsu. Nafsu pun musuh. Nafsu jahat. Jangan engkau biarkan penyakit dan musuh bersarang di hatiku. Jadikanlah Quran ini, waj'alil Qur'anal 'azim. Jadikanlah Quran ini, Quran yang maha hebat, shifai. Apa artinya? Obat. Wadawai. Obat juga. Jadikanlah Quran ini obat dan obat. Obat dan shifai. Obat bagi diriku. Obatnya orang sana obat, sini obat. Anal alil, saya ini sakit ya Allah. Alil itu marid. Saya ini sakit ya Allah.
Wa antal mudawi, engkaulah dokternya. Rata-rata manusia ini sakit. Ada penyakit di sini. Kadang seketek, kadang banyak. Kadang berlebih-lebih. Bila penyakitnya sudah berlebih-lebih, fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka bersarang penyakit, lalu ditambah lagi penyakit itu hari-hari. Yang buat penyakit terutama apa? Yang buat penyakit terutama apa? La haula wala quwata illa billah. Itulah doanya ya. Allahumma la tusbit fi qalbi aduwi wadai waj'alil Qur'anal azim shifai wadawai anal alil wa antal mudawi. Subhanallah. Siapa yang mengajar? Ayahanda Raisul Muallimin rahimahullah. Jangan lupa sebut. Ayahanda rahimahullah. Baik. Kau ceritanya siapa dalam sejarah bila dia baca Quran sembuh penyakitnya? Coba. Dalam sejarah Nabi ada di antara salah seorang sahabat Nabi mula-mula jadi musuh ketat, musuh yang sangat dahsyat, musuh yang kental. Tapi bila dia baca Quran, permusuhan hilang, kekufuran lenyap, kesyirikan habis. Akhirnya dia bersyahadah. Siapa itu? Umar bin? Masya Allah, hebat santri Pinaga ini. Umar bin Khattab mulanya keluar rumah membawa ingin kama Umarnya nak mencari Muhammad. Ba'a tu, kamu bunuh. Lalu ada kawannya, Umar, pelan dulu Umar ya. Saya dengar saudaramu perempuan sudah bersyahadah. Salah saya itu dulu. Kata temannya Umar, ambodanga saudaramu perempuan sudah bersyahadah. Sebelum jumpa Muhammad, jumpa dulu saudaramu. Pergilah dia ke rumah siapa? Umar. Saudara Umar di rumahnya sedang belajar. Gurunya Khabbab namanya. Lalu guru tadi takut Umar. Bersembunyi. Umar bilang, saya dengar tadi kamu ada membaca Quran. Membaca sesuatu. Apa yang kamu baca itu? Tidak ada lah. Ini siapa? Saudara Umar. Tidak ada. Ada tadi saya dengar. Akhirnya terjadilah perkelahian. Tanpa menampak. Tempeleng. Akhirnya terpaksalah saudaranya Umar, saudaranya perempuan, Aikwan kami baca itu tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Sampai ayat 16. Sampai ayat fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a wa fatarda. Sampai kepada fatarda. Lihat nanti ayat ini ayat obat. Ayat ini ayat obat. Kalau ingin berubah bacalah. Kalau boleh diapa. Dari ayat 1 sampai fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a wa fatarda. Akhirnya saya nak mencari Muhammad, mana Muhammad katanya.
Keluarlahnya mencari. Nabi Muhammad sedang, ketika itu Nabi Muhammad sedang apa? Sedang rapat, sedang meeting. Jangan meeting bahasa Mandailing ya. Meeting bahasa Inggris. Apa artinya apa? Apa artinya? Rapat. Nabi Muhammad sedang rapat dengan pembesar sahabat. Nampak Umar datang. Wah, Umar bawa pedang. Kata sahabat Nabi, kalau macam-macam nyoba kau, pedangnya akan memenggal lehernya. Wah, hebat ya. Umar ni bawa pedang. Ya, kalau dia main-main nanti pedangnya akan memenggal lehernya. Tahu memenggal? Hah? Tebas. Kalau Umar main-main nanti pedangnya sendiri akan kugunakan untuk menebas lehernya. Kata orang Islam mesti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu satu cerita. Cerita kedua cerita berubat dengan Al-Quran. Ceritanya waktu Umar jadi khalifah. Masa Umar jadi khalifah. Khalifah yang keberapa? Kedua. Alhamdulillah. Khalifah pertama siapa? Kedua? Bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangan lupa radhiyallahu anhu ya. Khalifah pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Khalifah kedua radhiyallahu anhu. Khalifah ketiga radhiyallahu anhu. Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum anis sahabati ajmain. Baik, waktu Umar jadi khalifah, Umar ini kalau ada orang yang datang sembahyang, nanti lepas sembahyang dicarinya tuh. Umar kalau tahunya ada jemaahnya yang tak datang sembahyang, lepas sembahyang dicarinya tuh. Dan Umar sendiri berpesan, perhatikanlah sahabatmu waktu sholat, katanya kalau ada yang tak datang sembahyang, nanti temui dia, bimbing dia baik-baik, nasihati dia. Suatu ketika Umar bin Khattab, kantor Umarnya di mana? Di mana kantornya Umar bin Khattab? Mekah atau Madinah? Masya Allah. Kantor Umar bin Khattab Madinah. Umar ini rajin melihat rakyat, turun ke bawah. Suatu ketika Umar pergi ke Syam, negeri dia tahunya oranan biasa ada kemudian hilang. Tahu Umar tuh. Umar ini sangat tinggi perhatiannya terhadap rakyat, terhadap jamaah. Suatu hari Umar pergi ke Syam, dilihatnya Fulan bin Fulan dimakini cenyo. Fulan bin Fulan dimakini. Kata jemaah, kini bak siang dengan malam khalifah, ndak nampak jalan ke masjid lenya. Bak tu hari-hari mabuk, hari-hari minum khamar. Umar kecewa besar. Lalu kata Umar, ndak ada, ndak apa-apa. Lalu Umar menulis surat, nulis message, tapi bertulis. Ditulisnya min Umar ila fulan. Katanya inni ahmadullahi ilaik. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Coba. Tanzilul kitabi la raiba fihi. Tanzilul kitabi minallahi al-azizil alim. Tanzilul kitabi minallahi al-azizil alim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahi al-azizil alim. Ghafiriz zambi wa qabilit tawb syadidil iqab zid taul la ilaha illahu ilaihil masir.
3 ayat pertama surah Ghafir. Surah Ghafir. Ayat berapa? 1 sampai 3. 1 sampai 3. Ayo sekali lagi. Hamim. Halaman 467. Baik kalau ada Quran di tangan ya, senang. Kalau ada Quran di tangan senang. Halaman 467. 467. 467. 467. Halamannya, ayatnya, ayat nomor ayatnya 1, 2 dan Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz dzam wa qabilit taub. Syadidil iqab. Zid taul. La ilaha illahu ilaihil masir. Ditulis Umar dalam surat kertas macam nota, ditujukan kepada yang mabuk, yang sudah tidak nampak jalan ke masjid. Subhanallah. Kata Umar sama yang membawa surat itu, tolong serahkan surat saya ini waktu dia tidak mabuk. Perhatikan dulu, kalau dia tidak mabuk serahkanlah surat ini. Diserahkanlah surat itu sama orang itu, nangisnya. Terobat artinya dengan 3 ayat Al-Quran surah Ghafir, pilihan Umar bin Khattab. Hebatnya Umar, ubat yang sangat mujarab. Jadi dah 2 tuh. Cik tadi apa? Toha 1 sampai? Yang kedua? Ghafir 1 sampai? Subhanallah. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabilit taub. Syadidil iqab. Zid taul. La ilaha illahu ilaihil masir. Subhanallah. Tapi di samping surat tadi, Umar bilang sama jamaahnya, ayo kita doakan orang yang mabuk ini. Ini doa pendekatan pengobatan dengan Al-Quran disupport dengan doa. Umar bilang sama jamaahnya, ayo kita doakan anak ini, orang ini, pemuda sebenarnya ya. Ayo kita doakan pemuda ini. Maka berdoalah jamaah dengan Umar, ya Allah terima taubat orang ini, ya Allah sembuhkan penyakitnya. Itu doanya. Obat dengan Al-Quran disupport dengan doa. Apanya Umar? Umar tanya dengan jamaahnya, bah jadinya. Kata jemaah yang membawa surat itu, sekarang dia sudah menangis, sudah keluar air matanya, air mata sudah membasahi pipi. Artinya dia sudah bertobat kepada Allah. Jadi 2 tuh. 2 sudah ya. Tolong amalkan. Kalau hafal lagi bagus. Insya Allah. Supaya hati tadi terobat dengan disupport dengan doa yang diajarkan oleh ayah anda. Doa yang diajarkan oleh Allahumma la tusbit fi qalbi aduwi wada'i waj'alil Qur'anal azim shifai wadawa'i anal alil
Anal alil, anal alil, wa antal mudawi. Anal alil apa artinya? Saya ini sakit ya Allah. Dalam hatiku ada penyakit ya Allah. Tolonglah sembuhkan. Engkaulah dokternya. Anal alil, saya ini sakit ya Allah. Orang ini rata-rata ada penyakit di hatinya. Tapi ada yang penyakitnya itu bisa sembuh, maka dia mendapat qalbun salim. Qalbun, orang yang sembuh hatinya dari penyakit dikatakan orang yang punya qalbun. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Doa siapa tuh? Rasul? Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Doanya panjang sebenarnya, tapi kalau mau dapat awalnya sudah cukup. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Tapi cialah jadilah Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Lah berapa ceritanya? Dua, cerita Umar dan cerita jemaah pemuda di zaman Umar. Masya Allah. Cerita ketiga. Suka cerita? Suka kan? Cerita orang kena kanker. Ingat ceritanya? Belum? Tidak ingat? Orang Sudan. Orang Sudan itu sebelah dengan Mesir. Sudan dulu baru Mesir dia teh. Sudan tuh kebanyakan orangnya kulit hitam. Kebanyakannya kulit hitam. Tapi orangnya baik-baik. Orangnya sangat baik. Lalu dianya kena kanker, terjangkit kanker. Pergilahnya ke Mesir berobat. Kata dokter pakar kanker di Mesir, kalau orang Malaysia bilang kanker itu cancer katanya. Kanker sama dengan cancer. Kata dokter, Pak, Bapak tidak perlu berobat lagi Pak. Bapak sudah di penghujung usia. Besok lusa Bapak akan meninggal. Kalau Bapak diobat juga, uangnya sia-sia saja Pak. Umur Bapak tidak lebih daripada 6 bulan lagi. Kata dokter pakar kanker. Dia sabarnya. Ndak gelisahnya. Maka pulanglah ke Sudan. Sampai di Sudan berunding dengan istrinya sangat salehah. Istri salehah. Okelah katanya. Ayo kita baca Yasin. Baca? Jam 3. Jam 3 apa? Subuh. Bukan 3 petang ya. 3 dini hari. Ayo kita baca Yasin. Dibacanya 7 kali. Berapa kali? Yasin itu berapa ayat? 83, Masya Allah. Dibacanya 7 kali dengan niat istishfa. Dengan niat apa istishfa itu? Pengobatan, Masya Allah. Dengan niat supaya sembuh dari kanker. Dibacalah 7 kali semalam jam 7 hari betul-betul. Berapa? 7 hari betul-betul dibacanya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai kepada fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Orang awak biasanya baca Yasin mungkin sore, mungkin pagi, memang baik ya. Mungkin sesudah maghrib, mungkin sesudah isya. Tapi orang kok bacanya jam. Kenapa dibaca jam 3? Karena jam 3 doa tidak pernah ditolak. Pintu langit terbuka. Subhanallah. Sudah dibacanya 7 malam berturut-turut, dibawa ke rumah sakit, dilihat
oleh dokter hasil hasil apa nama ini? Hasil X-ray apa orang siko? X-ray itu apa? Rongsen. Di rongsen ndak ada kankernya. Sembuh. Subhanallah. Allahumma la tusbit fi qalbi aduwi wada'i waj'alil Qur'anal azim shifai wadawai anal alil wa antal mudawi. Dicek, diperiksa di rumah sakit, habis penyakit kansernya. Pailanya bersuajo, dokter Mesir, masya Allah. Pailanya ke Mesir, macam orang Malaysia pergi ke, macam orang Indonesia pergi ke Singapura, contohnya, pergi ke Kuala Lumpur. Ya dokter, bapak ini sepatutnya sudah dalam kubur, sudah, karena sudah lebih 6 bulan. Bapak ini sepatutnya sudah inna lillah wa inna. Maka dokter pakar kanker bertanya kepada pasiennya, pesakitnya, apa bapak buat? Bapak bikin apa? Al-Quran. Quran ini syifa wa nunazzilu, coba, minal Quran ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Quran iko syifa rahmah lil mu'minin. Ayat bismillah 82. Berapa tuh? 80. Ayat Isnain wa Thamanin min surati Al-Isra. Ayat 82 surah Al-Isra. Jadi ada berapa cerita? 3. Pertama cerita sembuh dengan Al-Quran. Yang sembuh itu penyakit rohani. Yang sembuh itu penyakit rohani. Yang kedua, orang yang hanyut dalam minum khamar. Akhirnya sembuh penyakitnya. Penyakit apa? Rohani. Yang ketiga, kanker. Penyakitnya penyakit jasmani. Quran ini obat untuk jasmani dan rohani. Subhanallah. Cerita keempat. Empat cerita saja. Ikut cerita dokter. Dokter sendiri. Dokternya orang barat. Bertugas di Jeddah. Jeddah ini di mana? Dekat Mekah ya. Seorang dokter berkulit putih bertugas di Jeddah, di rumah sakit Jeddah. Subhanallah. Rupanya di sana jarang diperdengarkan Al-Quran di pagi hari. Jadi ada seorang yang semangat dakwahnya tinggi, maka diputarnya lah rekaman Quran di pagi hari sebelum jam kantor. Sebelum jam kantor dimainkannya rekaman Al-Quran. Didengarlah oleh siapa? Dokter perempuan bangsa Eropa yang belum bersyahadah. Yang belum masih dalam agama aslinya Kristen. Kristennya orang Siko. Kristennya orang Sinan. Lalu didengarnya Quran dibaca. Nangisnya. Nangis. Pokoknya ke kantor orang yang memasang rekaman. Ditanyanya, apa coachnya? What is this voice? Ini suara apa coachnya? This is Holy Quran. Ini Al-Quran. Apa Quran itu coachnya?
Nangisnya. Akhirnya diterangkanlah Quran itu kitabullah. Quran ini kita yang diturunkan kepada Rasulullah melalui Jibril untuk pedoman hidup muttaqin, hudan lil muttaqin. Wah, belajarnya akhirnya bersyahadah. Bersyahadah dari mendengar saja, belum faham lagi sudah bersyahadah. Jadi itulah ceritanya dulu ya. Berapa berarti ceritanya? 41 Umar yang kedua, jemaah zaman Umar yang ketiga kena penyakit kanker, yang keempat penyakit rohani yang berat yaitu kufur, syirik. Dia musyrikah, dia kafirah, tetapi dengan hebatnya Al-Quran dia bisa masuk Islam. Jangan lupa doa tadi ya. Jadi Quran ini penyembuh dan obat penawar bagi jasmani dan rohani. Banyak lagi cerita tu nanti. Banyak lagi cerita Ustaz tentang kesembuhan penyakit jasmani dan rohani dengan kitabul wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allahumma la tusbit fi qalbi aduwi wada'i waj'alil qur'anal azim shifai wadawa'i anal alil wa antal mudawi. Ya Allah, jangan engkau biarkan penyakit bersarang di hatiku. Jadikanlah Al-Quran ini syifa bagiku. Engkaulah, saya ini sakit ya Allah, engkaulah dokternya, sebaik-baik dokter. Mudah-mudahan diamalkan nanti ya. Kalau Ustaz lupa memberinya, minta nanti tagih dong. Mana doanya Ustaz ya? Tolong berapa doa? Berapa doa Sariko yang mau ditagih? Doanya ciak saja, Allahumma la tusbit. Yang lebihnya dari Al-Quran, sudah ada dalam Al-Quran. Doanya hanya satu, doa syifa istishfa dengan kitabul. Bacalah Quran kemudian berdoa, bacalah Quran kemudian bisa juga kamu baca Quran seperti surah Thaha tadi yang 1-6. Ya Allah, sebagaimana engkau menyembuhkan penyakit Umar dengan baca ayat ini, sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Bisa saja ya. Baca dari ayat 1 sampai 16. Kamu baca pula surah apa tadi Cik Ali? Ghafir. Ayat 1 dan 2 dan 3. Ya Allah, sebagaimana engkau menyembuhkan penyakit jemaah yang hanyut dalam mabuknya khamar ya Allah, akhirnya hatinya sembuh dari penyakit ini ya Allah, sembuhkanlah hatiku juga ya Allah. Bisa berdoa seperti itu. Ini namanya tawassul. Apa namanya? Tawassul, meminta kepada Allah dengan berkat kekuasaan Allah, kerahmatan Allah yang diberikannya kepada seseorang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullah khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.